Hai semuanya, terima kasih karena sudah mau menonton video saya. Pada kali ini, nama saya Keisha Pritanomi Hece dengan NIM 21120295 dan program studi saya yaitu Teknik Informatika Strata 1. Pada video kali ini saya mau menjelaskan mengenai proyek UAS saya pada mata kuliah Bahasa Rakitan. Pada proyek UAS kali ini, saya mau menjelaskan mengenai program Bahasa Assembly yaitu penjualan jam tangan. Oke, sebelum kita menjalankan atau menampilkan output dari penjualan jam tangan tersebut, kita pertama membuat skripnya dulu di Notepad seperti ini, seperti yang sudah saya buat pada video kali ini. Oke. Pada awal skrip saya masukkan modesimal, code, org 100H, dan start jam mulai. Modesimal merupakan perintah untuk menentukan mode program yang akan kita buat. Kemudian .code itu merupakan perintah untuk memberitahukan kepada assembly bahwa kode segmen akan segera digunakan. Nah, kemudian org 100H. org 100H itu merupakan keterangan yang digunakan untuk menentukan alamat objek. Atau bisa juga dibilang sebagai jumlah memori yang digunakan setelah garis perintah. Kemudian start ini merupakan label. Kita tahu start ini merupakan label, kemudian jump mulai itu merupakan lompat ke baris selanjutnya. Kita langsung masuk ke daftar. Pada daftar sudah saya buat penginputan secara manual. Bisa kita lihat di sini dalam daftar tersebut, daftar penjualan jam tangan, ada nomor, nama jam tangan, tipe, dan harga. Kemudian ada lanjut DB13, 10, dan lanjut tekan Y. Kemudian masukkan DB1310, masukkan nomor, artinya pada output akan menampilkan lanjut tekan Y, dan output tersebut akan menampilkan masukkan nomor kode. DB di sini itu merupakan define byte. DB di sini merupakan define byte untuk memberi nilai tertentu pada memori program. Dan 1310 merupakan itu untuk menampung teks. Jadi define byte ini untuk memberi nilai tertentu pada program, dan 1310 ini untuk menampung teks. Kemudian kita lanjut ke mulai. Pada mulai di sini terdapat, kita bisa lihat seperti ini, move dx offset daftar, move dx offset lanjut, ya artinya dia akan menampilkan output dari daftar 1 dan lanjut. Berikutnya kita di sini juga terdapat page JE page 2, artinya lompat ke page 2. Pada page 2 di sini terdapat juga offset daftar 1 dan offset lanjut, artinya dia juga akan menampilkan output dari daftar 1 dan lanjut. Ini. Daftar 1 dan lanjut. Kemudian kita pindah lagi ke error message. Kita ke error message. Error message ini merupakan error message ini digunakan untuk menampilkan error pada program. Kemudian kita lanjut ke proses. Oke. Proses ini merupakan bagian coding untuk menentukan kode sebuah daftar yang tertentu pada tabel dan meminta kita untuk memilih kode atau jenis yang kita inginkan. Setelah itu kita lanjut lagi ke
CMB01 dan JE hasil 1. Di sini CMB BH0 dan JE hasil 1 itu yaitu yang akan menampilkan hasil output dari kolom 01 dan hasil 1. Oke. Penjelasannya sama kayak hingga sampai ke CM1 dan CM01. Artinya dari 1 sampai ke 10. Artinya dia akan menampilkan input dari kolom 1 hingga ke kolom 10. Kolom ke 10. Baris ke 10 maksudnya. Berikutnya kita masuk ke hasil. Berikutnya kita masuk ke hasil. Pada hasil merupakan perintah untuk alternatif untuk memungkinkan output untuk tampil. Jadi contohnya kita memilih hasil 1 atau teks 1, maka akan tampil pada outputnya juga teks 1. Maksudnya di sini hasil dari hasil dari teks hasil 1 artinya ia akan menampilkan output pada teks 1. Seperti teks 1-nya seperti ini. Ya. Jadi hasil pada teks 1 dia akan menampilkan output pada teks 1 seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Penjelasannya sama juga terjadi pada hasil teks 2, teks 3, hasil 3, hasil 4 dan hasil 5. Karena pada teks-teks tersebut ia akan menampilkan hasil output pada teks-teks sesuai nomor atau hasil nomor yang akan ditampilkan. Jadi jika kita memilih hasil 10, maka ia akan menampilkan hasil dari teks 10 di sini. Oke. Selanjutnya, setelah kita menulis script, kita akan menjalankan programnya. Kita menjalankan programnya di DOSBox. Jangan lupa setelah kita menulis teksnya di Notepad, kita simpan dulu di file yang kita inginkan. Bisa di Drive C juga. Oke. Setelah kita menyimpannya, kita jalankan di DOSBox. Yaitu C, kemudian C, backslash, kita enter, karena saya menyimpannya di C, jadi saya mengetik C, kemudian enter. Setelah saya menyimpan di file C, saya menyimpannya di folder tasem. Setelah itu, setelah saya menyimpan di folder tasem, saya menyimpan lagi di folder bin. Setelah itu, setelah saya menyimpannya di bin, enter. Setelah saya menyimpan bin, saya menyimpan lagi di folder test, nama test. Tapi sebelumnya kita ketik dulu tasem, kemudian nama folder yang kita simpan, nama folder yang kita simpan, test, kemudian backslash file yang kita simpan. Saya menyimpan file saya dengan nama uas kedua. Setelah itu .asm, kemudian enter. Setelah di sini error message-nya tidak ada, kita lanjutkan dengan filling, kemudian slash i, kemudian nama file kita uas maksudnya, uas kedua.obj. Kemudian kita enter. Setelah kolom muncul seperti ini, kita klik saja nama file kita. Kita ketik saja nama file kita. Uas kedua. Enter. Oke. Setelah muncul seperti ini, kan di sini disuruh tekan Y untuk melanjutkan atau untuk melanjutkan perbelanjaan kita atau untuk memilih jam tangan yang ingin kita beli. Ini kita tekan Y. Setelah muncul ini akan menampilkan masukkan nomor kode yang akan kita pilih. Di sini kita bisa memilih nomor
atau nomor pada jam tangan, nomor pada tabel jam tangan yang ingin kita pilih. Seperti saya ingin membeli jam pada nomor 08. Kita tinggal enter. Setelah itu, pada sini akan muncul pembelian Anda adalah either tipenya jam tangan pria seperti ini dan harga totalnya 643. Oke, dan kita akan membuktikan apakah ini sama dengan hasil atau script yang sudah saya buat. Oke. Di sini kita bisa lihat kita akan membandingkan apakah sini sama dengan yang sudah saya masukkan di script. Ya, yang pertama ini kita bisa lihat di sini. Di sini ditampilkan nomor 8, kita lihat di teks nomor 8, di daftar nomor 8, yaitu jam tangan pria tulis biru dengan harga 643. Ya, sama. Dan kita lihat lagi di teksnya, apakah sama atau tidak. Oke, dan pada teks 8 di sini sama. Output yang dihasilkan atau output yang kita pilih 08 pada teks 08 ternyata sama dengan hasil output yang telah kita buat. Pada teks hasil outputnya sama dengan script yang sudah kita buat. Oke. Terima kasih karena sudah mau menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.